Bapak sadar gak sih jalan di desa kita ini kok belum juga diperbaiki ya? Kemana aja sih Pak Damian? Halah, Pak Damian aja jarang banget buat keliling lihat kondisi desa kita. Bahkan batang hidungnya aja gak pernah kelihatan lagi. Hahaha, Bapak kalau ngomong suka bener deh. Gimana kalau kita langsung aja sampein keluhan ini ke Bu Mita tentang kondisi jalan di desa kita ini, Pak? Ah, percuma. Palingan juga cuma didengar doang, habis itu ngilang. Biasalah, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Jangan susun gitu lah, Pak. Lebih baik kita coba ngomong dulu daripada enggak sama sekali. Ya sudah, ayo Pak, kita coba saja dulu. Tapi saya tidak yakin keluhan ini kita didengar oleh beliau. Baik, mari Pak. Loh Pak, itu depan ada warung toh. Pas banget, aku dari tadi tenggorokannya wis kering. Yo aku juga udah ngidam kopi panas dari tadi. Gimana kalau kita mampir bentar? Ya jelas, ayo singgah. Sekalian istirahat sebentar. Capek juga jalan terus. Loh, wah, kebetulan Bu Mita, ibu-ibu lagi pada makan di sini toh. Bapak, iya nih lagi pada ngisi perut sama ibu-ibu. Sini Pak gabung biar rame sekalian. Wah, pas banget Bu. Kami tadi memang niatnya singgah ke sini. Kopi sama gorengan udah kebayang dari tadi, Bu. Hahaha. Sini duduk Pak, warungnya kalau rame gini jadi seru deh. Sebenarnya kami ini tadi di jalan sambil ngobrol soal jalan desa, Bu. Rasanya ya kok tambah rusak aja. Betul itu, kalau hujan becek parah, kalau panas malah berdebu. Kami sebagai warga ya resah juga, Bu. Iya, bener banget. Anak saya kemarin malah jatuh dari sepeda gara-gara lubang di depan jalan itu. Kakinya lecet-lecet. Aduh, rasanya sedih banget. Wah, yang bener Bu. Waduh, itu bukti nyata, Bu. Jalan rusak ini memang bahaya, apalagi buat anak-anak. Iya, tenang Pak, Bu. Saya ngerti banget sama kekhawatiran Bapak Ibu. Nanti saya bakal teruskan ini ke Pak Damian ya, karena ini sudah membahayakan warga sekitar dan nggak bisa dibiarin. Wah, alhamdulillah. Kalau begitu kami senang sekali, Bu, dengernya. Semoga lekas ada perbaikan buat desa kita ya, Bu. Betul, terima kasih banyak ya Bu. Ada telepon dari Bu Mita. Ada apa ya ini? Halo Bu Mita, ada apa ini telepon tiba-tiba? Selamat siang Pak Damian. Mohon maaf ganggu waktunya. Saya barusan habis dari warung Pak, ketemu sama beberapa warga. Mereka cerita banyak keluhan soal jalan desa yang makin rusak. Tadi Pak Gerald sama Pak Ed nyampein keluh kesahnya. Bahkan juga ada ibu-ibu cerita anaknya sampai jatuh dari sepeda gara-gara lubang yang ada di jalan tersebut. Warga udah resah banget Pak. Mereka berharap ada perbaikan segera. Oh iya, saya paham Bu. Terima kasih sudah nyampein kabar ini. Cuman kebetulan saya sekarang lagi di luar kota. Ada urusan dinas penting yang gak bisa ditinggal. Jadi untuk penanganannya mohon ditunda dulu sebentar ya. Oh alah, oke baik Pak. Tapi kalau bisa nanti pas Bapak sudah pulang, mohon segera dibicarakan di balai desa ya Pak. Karena di sini warga sudah makin khawatir. Iya saya ngerti Bu. Nanti setelah saya pulang kita bicarakan lebih lanjut. Karena jalan desa belum juga kunjung diperbaiki, sementara Pak Damian masih sibuk dengan urusannya di luar kota. Kondisi jalan desa tersebut semakin lama semakin parah. Lubang-lubang semakin lebar dan dalam, permukaan jalan penuh kerikil tajam, serta genangan air saat hujan. Setiap hari, keluhan semakin banyak terdengar. Warga mulai cemas, bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga soal keselamatan nyawa mereka sendiri. Desa yang biasanya tenang, kini penuh dengan keluh kesah, menunggu janji perbaikan yang tak kunjung datang. Kesabaran warga pun akhirnya habis, keluhan yang tak kunjung direspon berubah menjadi keamarahan. Hingga mereka sepakat turut tangan dengan cara berbondong-bondong mendatangi balai desa untuk menyuarakan protes mereka.
Lah ini gimana toh? Jalan rusak tiap hari kita lewati, tapi gak ada tindakan sama sekali. Kita ini warga, bukan patung yang cuma bisa nunggu janji manis. Betul, kalau cuma janji kami sudah kenyang. Yang kita butuh itu bukti, bukan omongan kosong. Anak saya jatuh gara-gara jalan berlubang. Lecet semua kakinya. Apa harus nunggu ada korban nyawa dulu baru diperbaiki? Pejabat desa enak duduk di kursi. Kita di bawah sengsara. Masa kita diginiin terus sih? Ya wes, daripada kelamaan ngomel di sini, sekarang juga kita mending demo langsung ke balai desa. Biar mereka tahu kalau warga udah muak. Betul itu. Jangan cuma omong doang. Ayo bergerak. Ya ampun Bu Mita, warga udah rame banget di depan. Mereka bawa spanduk segala. Kalau makin rame bisa kacau ini. Kita harus gimana Bu? Kita nggak bisa diam aja. Saya harus segera langsung telepon Pak Damian sekarang juga. Halo Bu Mita, kenapa suaranya panik gitu Bu? Pak Damian, gawat Pak. Warga sekarang sedang demo di depan balai desa. Mereka marah karena jalan belum juga diperbaiki. Mohon segera balik Pak. Kami butuh Anda untuk menenangkan warga. Apa? Warga demo? Waduh, baiklah Bu, saya usahakan pulang secepatnya. Tolong tahan dulu keadaan di sana ya Bu. Baik Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu tenang dulu. Saya paham kemarahan kalian semua. Saya minta waktunya sebentar untuk bicara. Pak Damian, kami sudah bosan dengan janji. Jalan makin rusak, anak-anak jadi korban. Apa mau dibiarkan terus? Betul Pak, kami butuh bukti nyata, bukan kata-kata kosong. Saya mengerti Ibu, Bapak, dan saya akui ini sudah terlambat. Tapi mulai hari ini, saya berjanji tidak ada lagi penundaan. Saya akan langsung turun bersama perangkat desa untuk survei jalan yang rusak. Jangan cuma survei Pak. Kapan diperbaikinya? Setelah survei hari ini, kita langsung tindak lanjut untuk perbaikan. Baiklah Pak, kami percaya. Tapi jangan sampai ingkar janji lagi ya. Baik, kalau begitu, mari kita berangkat sekarang. Tidak perlu tunggu lama. Jalan harus segera aman untuk warga, terutama untuk anak-anak. Warga bersorak, beberapa mulai bergerak meninggalkan halaman balai desa, mengikuti Pak Damian dan perangkat desa lainnya. Suasana berubah dari marah jadi semangat penuh harapan. Warga desa bersama Pak Damian akhirnya turun langsung meninjau jalan yang rusak. Satu persatu, titik berbahaya di jalan dicatat dan ditandai. Tak butuh waktu lama, proses perbaikan segera dilakukan. Lubang-lubang ditutup, permukaan diratakan, hingga akhirnya jalan desa kembali mulus. Kini, warga bisa melintas dengan aman dan nyaman tanpa rasa khawatir. Jalan yang dulu jadi sumber keluhan, kini menjadi bukti nyata hasil kebersamaan dan kepedulian.